Baik adik-adik, selamat pagi semua. Sebelum kita membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Terima kasih kepada adik Dinda. Baik adik-adik, apakah semuanya hadir tadi? Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, saya minta adik-adik semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Baik, tepuk kita semua. Ya, silakan duduk. Setelah mendengarkan lagu Garuda Pancasila tadi, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemudian subtemanya manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di rumah punya binatang peliharaan? Ya. Apa-apa saja? Ayam, kambing, babi. Dari itu beberapa jenis binatang peliharaan yang adik-adik pelihara di rumah. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik cara merawatnya? Baik-baik, misalnya dengan cara apa? Memberi makan. Kemudian kalau misalnya kita merawat tumbuhan, tanaman, misalnya tanaman bunga, jadi kita juga perlu merawatnya. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara menyiram. Kita perlu merawat hewan dan tumbuhan tersebut dengan baik. Sesama ciptaan Tuhan saling menyayangi. Jadi merawat itu berarti menyayangi. Menyayangi hewan. Merawat hewan atau memelihara hewan berarti kita mencintai sesama makhluk Tuhan. Dari hewan itu juga, kemudian tumbuhan, kita dari sama-sama ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, jadi kita harus saling menyayangi. Kemudian adik-adik, dari situ indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama untuk bahasa Indonesia, dari menyebutkan pesan dalam dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Indikator yang kedua, memeragakan pesan yang terdapat dalam dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Indikator pada matematika, yang pertama itu menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Kemudian indikator matematika yang kedua, menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu dengan melengkapi percakapan rumpang, siswa dapat menyebutkan pesan dalam dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melengkapi percakapan rumpang, adik-adik dapat memeragakan pesan yang terdapat dalam dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui media tabel perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian dengan benar. Yang keempat, setelah menggunakan media tabel perkalian, siswa dapat menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian minimal 3 dengan benar. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesianya tentang pesan yang terdapat dalam dongeng. Pada matematika, dari sifat pertukaran pada perkalian. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita. Sebagai pengantar, kita nonton video pembelajaran berikut. Jadi ada beberapa media yang akan membantu kita dalam proses pembelajaran. Yang pertama, teka-teki silang. Media yang kedua, sebentar, tabel perkalian. Hal yang perlu diperhatikan dalam baca teks. Yang pertama itu lafal. Kemudian yang kedua, tonasi suara. Lafal, jadi mengucapkan kata dengan tepat. Kemudian menggunakan frasa yang tepat. Jadi bukan kata demi kata. Intonasi suara, cari kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kemudian kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang berikut ekspresi. Ekspresi dari siswa membaca dengan penuh perasaan. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar,
lalu dilanjutkan kembali. Suara saat membaca juga harus lantang dan dapat didengar oleh orang yang mendengar. Kemudian yang berikut, lengkapi teks serupa berikut. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Sifat komutatif adalah hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A. Perhatikan contoh sifat pertukaran perkalian berikut. Ada ayam jago baru ia datang dari toko ayam jago. Dari cerita itu tadi, cara menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng itu, yang pertama, temukan tokoh dalam dongeng. Analisis konflik yang terdapat dalam dongeng. Temukan tema. Rangkailah pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan itu biasanya berupa kalimat pemberitahuan, ajakan, atau himbauan. Tokoh dalam cerita itunya ada ayam jago, hidup ayam, dan burung hantu. Kemudian konfliknya, ayam jago berkokok ketika melihat bulan. Temanya ayam jago yang tidak cermat. Pesannya, cermatilah ketika melihat sesuatu agar tidak salah dalam menentukan sikap. Dari membaca dongeng tadi, sekarang kita masuk dalam mengerjakan LKPD tentang teka-teki silang. Jadi yang perlu diisi nanti ada bagian mendatar, kemudian ada bagian menurun. Satu kelompok itu ada 4 orang. Ada 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian ada satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Jadi lihat baik-baik petunjuknya, petunjuk kegiatannya. Pada presentase hasil kerja LKPD-nya. Yang pertama kelompoknya Hilda. Apa kamu sudah? Sudah, oh iya. Tio, bagaimana menurutmu dongeng tersebut? Buahnya menjadi 4 ekor saja. Sekarang maka 4 kali 6 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 kali 8. Baik, tepuk tangan. Yang berikut kita masuk pada mengerjakan soal evaluasi. Setelah melengkapi dan mencermati tabel perkalian di atas, selesaikanlah soal cerita dan soal evaluasi pada lembar kerja. Nah adik-adik, untuk soal evaluasi ini kita kerja masing-masing. Jadi sebentar saya akan memberi nilai. Nah adik-adik silahkan isi. Dari situ ada petunjuknya. Petunjuknya tuliskanlah identitas kalian pada kolom yang disediakan. Berdoalah sebelum memulai. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu ada pilihan ganda. Kemudian bagian keduanya itu ada isian. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 itu bobotnya 1. Jadi kalau adik-adik jawabannya benar, maka nilainya 1. Kemudian pada bagian kedua, kalau misalnya benar, nilainya 2. Keseluruhan nilainya, nilai maksimalnya itu jadi ada 9. Ya baik adik-adik, silakan kumpul hasil kerjanya. Kumpul semua. Baik adik-adik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan mengerjakan soal evaluasi tadi. Apakah soalnya sulit? Nah, ada yang bilang sulit, ada yang bilang gampang. Baik adik-adik, setelah kita melaksanakan kegiatan tadi mulai dari membaca dongeng, kemudian mengerjakan tabel perkalian, isi teka-teki silang, mengerjakan soal evaluasi. Nah adik-adik, apakah untuk pembelajaran hari ini adik-adik semuanya merasa senang? Baik adik-adik, untuk pembelajaran selanjutnya apa kita perlu belajar seperti ini lagi? Jadi dengan menonton, kemudian melihat gambar. Apakah adik-adik mau seperti itu terus? Mau. Baik
Dari dongeng yang kita bacakan tadi, kalau dari dongeng ayam jago baru itu tadi, pesan moral yang disampaikan yaitu jangan ceroboh dalam mengambil tindakan. Sampai di rumah, adik-adik minta bantuan orang tua untuk belajar perkalian, latih membaca lancar. Nah, adik-adik, untuk kegiatan kita hari ini, cukup sampai di sini. Satu orang pimpin kita dalam doa.